Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Damayanti dengan NIM 1914200101. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai tentang perikatan arbitrase. Selamat menyaksikan. Para pihak dalam perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase adalah: 1. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dan yang kedua yaitu pihak pemohon dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Yang ketiga, arbiter selain para pihak yang bersengketa. Para pihak yang terlibat dalam arbitrase antara lain adalah arbiter. B. Sifat perjanjian arbitrase. Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (UU Nomor 30) dijelaskan untuk ketentuan arbitrase termasuk sifat dan prinsip dari arbitrase berikut karakteristik. Sifat prinsip dari arbitrase yaitu cepat, efisien, tuntas, menganut prinsip win solution, dan tidak bertele-tele karena karakteristik punya produser informal sehingga dapat digerakkan dengan cepat. Yang kedua yaitu sifat putusannya langsung bersifat final dan binding. Hal itu disebabkan putusan arbitrase tidak bisa naik dibandingkan kasasi atau ditinjau kembali. Yang ketiga, sifatnya konfidensial atau rahasia. Persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Yang keempat, sifat konstitusional, di mana proses penyelesaian sengketa membutuhkan persetujuan. Yang kelima, sifat bebas untuk menentukan forum arbitrase dan para arbiter dan keputusan yang tidak diambil berdasarkan para hukum nasional negara salah satu pihak. Sifat yang keenam, sifat adjudikasi privat yang diberikan oleh forum arbitrase. Selanjutnya yaitu bentuk perjanjian arbitrase. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengartikan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis dan yang dibuat oleh pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan. 1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis dan yang dibuat oleh pihak sebelum timbul sengketa. Dan yang kedua yaitu suatu perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Isi perjanjian arbitrase. Dalam perjanjian tertulis arbitrase harus membuat beberapa hal, diantaranya: 1. Masalah yang dipersengketakan. 2. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak. Yang ketiga, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase. Yang keempat yaitu tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan. Yang kelima, nama lengkap sekretaris. Yang keenam, jangka waktu yang kesengketa. Yang ketujuh yaitu persengketaan ketersediaan arbiter. Yang kedelapan, kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Klausula arbitrase ini dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melakukan arbitrase, akan tetapi dapat juga berupa perjanjian yang lebih komprehensif, yang di dalamnya memuat syarat-syarat arbitrase. Arbitrase ini penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana dilaksanakannya, hukum substantif apa yang berlaku, dan lain sebagainya. Klausula arbitrase ini mencakup: 1. Komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase. Yang kedua, ruang lingkup arbitrase. Yang ketiga, bentuk arbitrase, apakah berbentuk institusional atau ad hoc. Yang keempat, aturan prosedur yang berlaku. Yang kelima yaitu tempat dan bahasa yang digunakan. Yang keenam yaitu pilihan hukum substansif material yang berlaku. Yang ketujuh yaitu stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Adalah arbiter. B. Sifat penyelesaian sengketa. UU Nomor 30
Dijelaskan untuk penentuan ketentuan, arbitase termasuk sifat dan prinsip dari arbitase berikut karakteristik. Sifat prinsip dari arbitase yaitu cepat, efisien, tuntas, menganut prinsip win solution, dan tidak bertele-tele dipublikasikan. Yang keempat, sifat konsesional, di mana proses penyelesaian sengketa membutuhkan persetujuan. Sipnya yaitu bentuk perjanjian arbitrase pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengartikan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis dan yang dibuat oleh pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan. 1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis dan yang dibuat oleh pihak sebelum timbul sengketa. Dan yang kedua yaitu suatu perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Isi perjanjian arbitrase dalam perjanjian tertulis arbitrase harus membuat beberapa hal, diantaranya 1. Masalah yang dipersengketakan. 2. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak. Yang ketiga, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase. Yang keempat yaitu tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan. Yang kelima, nama lengkap sekretaris. Yang keenam, jangka waktu yang kesengketa. Yang ketujuh yaitu persengketaan ketersediaan arbiter. Yang kedelapan, kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Klausula arbitrase ini dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melakukan arbitrase. Akan tetapi dapat juga berupa perjanjian yang lebih komprehensif yang di dalamnya memuat syarat-syarat arbitrase. Arbitrase ini penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana dilaksanakannya, hukum substantif apa yang berlaku dan lain sebagainya. Klausula arbitrase ini mencakup 1. Komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase. Yang kedua, ruang lingkup arbitrase. Yang ketiga, bentuk arbitrase, apakah berbentuk institusional atau ad hoc. Yang keempat, aturan prosedur yang berlaku. Yang kelima yaitu tempat dan bahasa yang digunakan. Yang keenam yaitu pilihan hukum substansif material yang berlaku. Yang ketujuh yaitu stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Untuk penjelasan perikatan arbitrase itu cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.